Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi dalam pembelajaran matematika asik di masa pandemi COVID-19. Belajar dari rumah bersama saya Ahmad Syafi'i. Mari kita sama-sama belajar berpikir, bernalar, dan memecahkan masalah. Baik, sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, tidak ada salahnya kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Dan untuk yang muslim, kita membaca doa sebelum belajar. Ayo kita bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Agar materi kali ini dapat diterima dan mudah dipahami, tentunya dalam proses pembelajaran kalian harus fokus, konsentrasi, dan iringi dengan semangat. Ya, bisa ya? Baik, materinya tadi di awal sudah ditayangkan, yaitu mengenai fungsi kuadrat. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, kalian bisa menyebutkan karakteristik fungsi kuadrat berdasarkan koefisien dan diskriminan fungsi kuadrat. Lalu yang keduanya, menentukan besaran-besaran fungsi kuadrat. Ini masih ada hubungan dengan karakteristik fungsi. Yang ketiga, menggambar grafik fungsi kuadrat. Dan yang keempat, kalian bisa menyusun fungsi kuadrat jika ada karakteristik baik dari segi gambar maupun persamaan itu diketahui. Oke, kita awali dengan fungsi kuadrat. Apa sih fungsi kuadrat? Nah, di referensi beberapa buku, bahkan di internet, itu kurang lebih seperti ini ya, bahwa fungsi kuadrat itu adalah fungsi yang berbentuk Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Di sini ada syarat bahwa A-nya, A itu apa? A itu adalah koefisien dari X kuadrat. Ini nggak boleh 0. Ya, kemudian nilai variabel X dan Y-nya itu adalah bilangan real. Bilangan real itu ya bilangan apapun itu termasuk ke dalam bentuk bilangan real. Nah, fungsi kuadrat ini juga dapat dituliskan ya sebagai bentuk fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Hanya bedanya kalau yang pertama tadi dalam bentuk y, ya biasanya di sistem koordinat kartesius itu ada sumbu x dan sumbu y. Nah, tapi juga dalam kondisi lain bisa digunakan atau dituliskan dalam bentuk fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Nah, ini ya. Kemudian grafik fungsi kuadrat ini adalah berbentuk parabola. Jadi parabola yang di rumah tuh, yang kalian pakai, yang punya televisi ya, itu sebetulnya aplikasi secara teknologi dari fungsi kuadrat. Baik, kita langsung. Bentuk umum fungsi kuadrat adalah ini seperti yang disebutkan di atas ya. Pada pertemuan yang terdahulu kita sudah membahas dan sudah tahu bahwa selain fungsi kuadrat juga ada bentuk persamaan kuadrat. Ya. Nah, sekarang apa sih bedanya antara fungsi kuadrat dengan persamaan kuadrat? Dilihat dari bentuknya saja. Ya, Bapak yakin kamu bisa membedakan. Atau apa sih persamaannya antara fungsi kuadrat dengan persamaan kuadrat? Oke, sudah ya? Baik, silahkan dijawab nanti. Nah, dari bentuk umum persamaan kuadrat atau mohon maaf fungsi kuadrat, ini dituliskan bahwa fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Ya. Nah, di sini tadi di definisi ada tersirat bahwa a-nya itu nggak boleh 0. Kalau a-nya nggak boleh 0 berarti hanya ada dua alternatif ya, yaitu bisa a-nya positif. Nah, pengaruhnya apa sih nilai a ini? Nah, ini nilai a berpengaruhnya terhadap grafik, dia akan terbuka ke atas ya, terbuka ke atas seperti ini. Kemudian puncaknya atau titik puncaknya atau titik balik atau boleh juga titik ekstrim ini ada di dasar lembah, makanya puncaknya puncak minimum. Artinya apa? Ada nilai yang lebih tinggi dari sini ya. Ini untuk A-nya yang positif. Sekarang kalau A-nya negatif bagaimana? Nah, kebalikannya. Grafiknya terbuka ke bawah dan puncaknya
puncak yang maksimum. Ini di puncak ujung nih, di atas ya, bentuknya seperti ini. Ini pengaruh dari nilai A yang tidak boleh 0. Ya, ada dua, bisa positif, bisa negatif nilai A-nya. Yang kedua, nilai B, koefisien dari X. Apa pengaruhnya? Nah, nilai B ini adalah sebagai penentu. Kalau nilai B ini kita gabungkan dengan A tadi, maka nilai B ini bisa memberikan informasi kaitannya dengan keberadaan sumbu simetri. Ya, nah, sumbu simetri. Kalau nilai B-nya positif dan A-nya negatif, jadi berbeda tanda. Boleh nanti B-nya negatif, A-nya positif, ya, yang jelas berbeda tanda. Maka sumbu simetrinya berada di X positif. Sumbu simetri itu adalah garis yang membagi grafik ini menjadi dua bagian yang sama, ya. Nah, di X positif, nah ini juga berpengaruh terhadap titik puncaknya. Jadi titik puncaknya juga berada di sebelah kanan, ya. Sebelah kanan dari sumbu Y. Kemudian kalau B-nya 0 bagaimana? Nah, B-nya 0 berarti sumbu simetrinya ya 0. Ya, sumbu simetri pasti 0. Kemudian yang ketiga, B-nya negatif, A-nya juga negatif. Nah, kalau A dengan B memiliki tanda yang sama, sama-sama negatif maupun sama-sama positif, maka nanti sumbu simetri atau titik puncaknya ini berada di X negatif, di sebelah kiri sumbu Y. Berikutnya, nilai C. Pengaruhnya apa sih? Nilai C ini berpengaruhnya terhadap titik potong pada sumbu Y. Titik potong pada sumbu Y. Kalau Y C-nya positif, maka grafik memotong sumbu Y positif, artinya di atas sumbu X. Ya, nanti diperoleh titik potong terhadap sumbu Y-nya adalah 0,C. Ya, 0,C. Kalau C-nya sama dengan 0, berarti grafik memotong sumbu Y di titik O. Titik asal atau di 0,0. Kalau C-nya negatif, berarti grafik memotong sumbu Y negatif, ya, di bawah sumbu X. Diperoleh titik potongnya adalah 0, negatif C karena C-nya negatif, ya. Baik. Nah, ini pengaruh dari koefisien dan konstanta pada fungsi kuadrat. Ada satu nilai lagi, yaitu nilai D. Apa D? Nilai diskriminan. Ya, diskriminan. Nih, B kuadrat min 4AC ini ternyata berpengaruh. Ya, ada kaitannya seperti halnya pada persamaan kuadrat. Kalau pada persamaan kuadrat berpengaruh terhadap jenis akar, akarnya real berlainan, akar kembar maupun tidak, akarnya imajiner maupun akarnya imajiner. Nah, pada fungsi kuadrat ini juga berpengaruh, ya. Kalau D-nya positif, maka grafik memotong sumbu X di dua titik yang berbeda, ya, di dua titik yang berbeda. Kemudian kalau D-nya sama dengan 0, grafik menyinggung sumbu X. Menyinggung itu menyentuh, ya, tidak memotong. Menyinggung, ya. Kemudian kalau D-nya kurang dari 0 atau D-nya negatif, maka grafiknya nanti tidak memotong sumbu X. Bisa berada di atas sumbu X, bisa berada di bawah sumbu X. Ini adalah pengaruh nilai A, B, C, dan D. Ya. Oke, kita langsung ke aplikasi. Diketahui fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat dikurangi x dikurangi 6. Tentukan karakteristik fungsi kuadrat tersebut dan gambarkan grafiknya. Baik, karakteristiknya seperti apa sih nih penentuan karakteristik? Ya. Oke, penyelesaiannya kita punya fungsinya adalah x kuadrat dikurangi x kurangi 6. Dari sini berarti nilai A-nya 1, nilai B-nya nih di sini negatif 1 dan nilai C-nya negatif 6. Karakteristiknya yang pertama kita lihat dari nilai A. Tadi ada 4 nilai ya, A, B, C, dan D. Kita lihat dulu dari nilai A. A-nya 1, positif. Ya, atau lebih dari 0, berarti grafiknya terbuka ke atas. Kalian bayangkan ya, terbuka ke atas bentuknya nanti seperti apa. Ya. Yang kedua nilai B-nya. Nilai B-nya negatif dan A-nya positif. Ini berbeda tanda ya. Berbeda tanda, berarti sumbu simetrinya berada di X positif atau sebelah kanan sumbu Y. C-nya negatif 6. Ya, ini negatif, berarti kurang dari 6. Berarti titik potong pada sumbu Y-nya, ya sumbu Y negatif. Ya, diperoleh 0, negatif 6. Ya, seperti itu. Yang keempat, nilai diskriminan. Nah, diskriminannya adalah B kuadrat dikurangi 4AC.
Ya, setelah dihitung, itu nilai diskriminan 25 atau positif. Karena positif, berarti grafik memotong sumbu X di dua titik yang berbeda. Lalu titik potongnya berapa? Titik potongnya adalah negatif 2,0 dan 3,0. Negatif 2,0 dan 3,0 itu maksudnya bagaimana? Diperolehnya dari mana? Nah, negatif 2 dan 3 itu diperoleh dari akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat dikurangi X dikurangi 6. Cari akar-akarnya ya. Gitu. Baik ya. Nah, titik potong terhadap sumbu X berarti Y-nya 0. Makanya di sini negatif 2,0 dan 3,0. Sama seperti halnya titik potong pada sumbu Y berarti X-nya 0. Makanya di sini 0, negatif 6. Selanjutnya karakteristik yang lain selain dari pengaruh nilai A, B, C, dan D, ya, tambahannya adalah sumbu simetri. Sumbu simetri itu adalah garis yang membagi grafik menjadi dua bagian yang sama. Ya. Nah, dapat ditentukan dari X sama dengan negatif B per 2A. Sama dengan negatif B-nya negatif 1 per 2 kali A-nya 1. Ya, negatif perkalian dengan negatif itu menghasilkan positif, makanya sumbu simetrinya adalah setengah. Ya, sumbu simetri ini apakah mesti X? Ya, untuk saat ini yang kita bahas adalah sumbu simetri yang berada pada sumbu X. Berikutnya, nilai minimum. Ya, nilai minimum ya tadi yang di puncaknya itu. Ya. Y sama dengan negatif D per 4A. Negatif, D-nya 25 dapat dari mana nih? Di poin 4 kita sudah tentukan nilai D-nya 25. 4 kali 1, 4. Berarti hasilnya negatif 25 per 4. Atau boleh dalam bentuk yang lain, ya kita tuliskan menjadi negatif 6, 1 per 4. Lalu ada titik puncak atau titik balik atau titik ekstrim P setengah, negatif 25 per 4. Dapat dari mana nih? Nah, titik puncak itu adalah pasangan antara nilai sumbu simetri dengan nilai minimum atau maksimum. Ya, sekali lagi titik puncak itu merupakan pasangan nilai sumbu simetri dengan nilai minimum atau maksimum. Nah, makanya tinggal dipindahkan saja. Ya, setengah, negatif 25 per 4. Pembuat nol fungsi. Nah, pembuat nol fungsi ini dapat kita peroleh dari titik potong, ya, atau dalam bentuk persamaan kuadrat ini adalah akar-akarnya. Ya. Jadi pembuat nol fungsi itu adalah akar pada persamaan kuadrat. Kalau kita ubah fungsi kuadratnya ke dalam bentuk persamaan kuadrat, ya. Atau dengan kata lain, kalau kita substitusikan atau kita ganti X-nya dengan negatif 2 ke fungsi, maka nilainya atau nilai Y-nya akan menjadi 0. Ya. Kemudian kalau kita ganti juga X-nya dengan 3, maka hasil dari fungsi ini sama dengan 0. Seperti itu. Itu adalah pembuat nol fungsi. Mudah-mudahan ini karakteristik yang dapat kita analisa berdasarkan fungsi kuadrat. Ya, pokok utamanya adalah pengaruh nilai A, B, C, dan D, serta tambahan lain yang sangat sering dimunculkan di konsep fungsi kuadrat. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, itu dalam bentuk karakteristik. Sekarang gambarnya bagaimana ya? Ya, seperti biasa untuk menggambar grafik, kita menggunakan sistem koordinat kartesius. Ya, salib sumbu ada sumbu X, ada sumbu Y. Ya. Nah, ini seperti ini. Ini disesuaikan dengan kebutuhan. Baik, tadi karakteristiknya kita sudah tahu seperti ini. Kemudian grafiknya nanti terbuka ke atas. Sumbu simetrinya nanti berada di posisi X positif, berarti sebelah sini. Sebelah kanannya sumbu Y. C-nya negatif 6, C-nya negatif 6 ya. Jadi dipotong terhadap sumbu Y-nya itu, nah ini grafiknya. Negatif 6,0 ada di sini. Ini kita menghubungkan titik-titik yang ada. Ya. Nah, titik-titik ini bukan berupa garis lurus ya, awas nanti ada lengkungan-lengkungan yang memang harus membentuk layaknya parabola. Ini karakteristik tadi sudah kita cari, kita tinggal gambar. Nah, keterangannya ini sumbu simetrinya. Ini sumbu simetrinya. Ya, sumbu simetrinya membagi dua grafik ini selalu menjadi dua bagian yang sama. Kalau gambarnya bagus, insya Allah
akan samanya, ya, sama persis, layaknya pencerminan. Nah, ini adalah titik potong pada sumbu Y 0,-6 di poin yang ketiga. Poin pertama, grafiknya terbuka ke atas, kemudian sumbu X-nya ini berada di X positif, ya. Kemudian ini adalah titik potong terhadap sumbu X diperoleh dari negatif 2,0 dari poin yang keempat dan 3,0. Lalu titik puncaknya ini adalah setengah, koma negatif 25/4. Ini sumbu simetrinya setengah, ya, setengah nih. Kemudian nilai minimumnya negatif 25/4 atau negatif 6 1/4. Pembuat nol fungsinya adalah ini, ya, nilai tadi X-nya negatif 2 dan X-nya 3. Ini gambar sketsa grafiknya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Berikutnya bagaimana kalau ada gambar seperti ini. Ya, tadi kan persamaan ya, kita analisa karakteristiknya. Sekarang kalau ada gambar bagaimana? Ya, karakteristiknya hampir sama, sebetulnya kita lihat saja. Pertama dari pengaruh nilai A. Bahwa grafik ini dia terbuka ke bawah, berarti A-nya negatif. Yang kedua, titik potong pada sumbu X ada 2, di negatif 1,0 dan 3,0. Ini sumbu X, dia memotong, ya. Kalau titik potong berarti harus ada pasangan antara nilai X dan nilai Y. Oke, negatif 1,0 dan 3,0. Yang ketiga, titik potong terhadap sumbu Y. Ini sumbu Y, ternyata grafiknya melalui angka 3, maka titik potongnya adalah 0,3. Titik puncaknya ini, ya, ini adalah 1,4 untuk sumbu simetrinya. SP-nya 1 berarti yang untuk sumbu simetri sebetulnya ketika ini tidak ditentukan, tinggal kalian jumlahkan saja. Negatif 1 tambah 3 dibagi 2 pasti 1. Gitu ya. Kemudian nilai maksimumnya YP-nya 4, ini pasangan sumbu simetri pada titik puncak. Ya, ini sumbu simetri, ini nilai maksimum. Ingat kalau terbuka ke bawah nilainya bukan minimum tapi maksimum. Atau boleh juga dengan mensubstitusikan nanti nilai sumbu simetri ke persamaan fungsinya. Baik, pembuat nol fungsi ini di X sama dengan 1 nih, yang memotong sumbu X, dan di X sama dengan 3. Nah, bagaimana persamaan grafiknya? Gitu ya. Ini ada grafik. Persamaan grafik fungsinya bagaimana? Baik, kita punya bentuk umum. Persamaan fungsi kuadrat ya. Yaitu Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Berarti kita hanya menentukan nilai A, B, dan C. Bagaimana menentukan nilai A? Nilai ini adalah nilai kita gunakan Y per X1 kalikan X2. Y ini dapatnya dari mana? Titik potong terhadap sumbu X. Nilai ya, nilai pada sumbu Y yang dipotong oleh grafik, yaitu grafiknya memotong di angka 3. X1 dan X2 ini adalah pembuat nol fungsi ya. Pembuat nol fungsi yaitu X-1 dan X3. Tinggal kalikan, hasilnya adalah negatif 1 ya. Jadi A-nya negatif karena terbuka ke bawah. Kemudian B-nya bagaimana? Kita punya X puncak atau sumbu simetri itu adalah min B per 2A. Sehingga kita peroleh nilai B-nya adalah negatif 2A kali XP. Ini kalikan silang saja. Ya, sehingga kita peroleh bahwa B-nya negatif 2XP, negatif 2, A-nya itu negatif 1 yang barusan kita tentukan, dan XP-nya atau sumbu simetrinya adalah 1. Ini. Ya, sehingga kita peroleh negatif 2 kali negatif 1 kalikan 1 itu sama dengan 2. Nah, ini nilai B. Nah, nilai C-nya sama dengan 3. Kok 3? Ya, karena C ini adalah nilai titik potong pada sumbu Y. Itu 0,3 berarti C-nya adalah 3. Nah, nilai A, B, dan C-nya sudah kita tentukan, tinggal ganti saja pada persamaan umum tadi. Ya, A-nya diganti dengan negatif 1, B-nya dengan 2, dan C-nya dengan 3. Nah, ini jadi persamaannya adalah Y sama dengan negatif X kuadrat tambah 2X tambah 3. Karena 1 boleh kita tidak tuliskan. Ini bentuk persamaan fungsinya. Ya, bisa dipahami ya. Yuk, mari kita latih
Kalau punya persamaan fungsi, yaitu negatif x kuadrat tambah 5x kurangi 4, tentukan karakteristik fungsi tersebut dan sketsa grafiknya. Sama seperti tadi ya, kalian analisa bagaimana pengaruh dari nilai A, B, C, D, dan juga karakteristik yang lain. Sumbu simetri, nilai maksimum atau minimum, titik puncak, dan pembuat nol fungsi. Kemudian yang kedua, ada grafiknya nih, sama ya. Kalian bisa menentukan persamaannya dan juga karakteristik yang lain seperti yang tadi sudah dibahas. Oke. Baik, kita refleksi sebelum diakhiri. Ya, seperti biasa dalam proses pembelajaran, ya, hari ini apa yang sudah kamu pelajari sih sebetulnya? Ya, kalau yang konsentrasi dan fokus pasti bisa jawab. Tidak harus membuka kembali videonya. Kemudian, apakah kamu sudah memahami materi yang disampaikan? Ini kembali kepada pribadi masing-masing. Ya. Kemudian yang ketiga tentunya kalau kita merasa belum memahami materi berarti harus ada upaya, harus ada ikhtiar agar kita paham. Ya, seperti ini bisa dipahami ya. Baik, demikian pertemuan kita kali ini. Meskipun singkat, sekali lagi mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelum diakhiri, mari kita tutup dengan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati wa la tansanihi ya rabbal alamin. Ya Allah, sesungguhnya kutitipkan kepadamu apa yang telah engkau ajarkan kepadaku, maka kembalikanlah dia kepadaku di saat aku membutuhkannya. Janganlah engkau buat aku lupa padanya, wahai Tuhan pemelihara alam. Mudah-mudahan Allah semayamkan ilmunya di dalam dada kita, di dalam hati kita, sehingga kita mampu mengamalkan apa yang sudah Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari kita senantiasa bersyukur, karena syukur insya Allah akan menambah nikmat kita. Jangan lupa untuk selalu tersenyum. Mudah-mudahan dengan senyum manis kita, senyum yang ikhlas, Allah catat sebagai nilai ibadah. Dan sama-sama mari kita capai kebahagiaan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Ya, sampai jumpa lagi. Bapak akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.